Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Para salikin rahimakumullah, mari kita memulai meneruskan ngaji Adabul Suluk karya dari Imam Habib Abdullah bin Alwi Lahadad, yang beliau adalah mursyid thariqah yang bukunya banyak dirujuk dari semua thariqah-thariqah yang ada di dunia ini. Ila hadir tabai sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutahhirin wa ila khulafa rasyidin wa ila khususan Syekh Baba As-Samasi Amir Khula Syekh Muhammad Baudin Naqsad Sulaiman Juhri Muhammad Jaya wa khususan mu'asyih Nahdlatul Ulama ya Hasim wa khususan mu'alif fi hadzal kitab Syekh Abdullah Habib Abdullah Alwi Lahadad Ghafaratul Musyalimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, dan juga kaum profesional yang bergabung dalam ngaji kolbu, khusus mengkaji kitab Adabul Suluk lil Murid. Untuk itu mari kita memulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa naf'an bima bi ulumil fitarain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Saya lanjutkan, dan ini masih akhir dari paragraf tentang hubungan manusia dengan harta, manusia dengan dunia. Ini akhir, ini babulnya. Habis itu kita menginjak di bab berikutnya, yaitu babul tasaltul khalqi, dari bab yang membahas tentang gangguan-gangguan secara makhluk. Jadi yang ganggu kita itu bukan hanya setan, tapi makhluk pun juga mengganggu kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa naf'al bihi ma bi ulumil fitarain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhal murid wa iyyaka wa tulul amal fa innahu yamilu bika ila muhammadid dunya wa yusaqqalu 'alaika mulazamati ta'ati wal iqbala 'ala ibadah wa tajarruda li tariqil akhirah wa fi taqdiril qurbil maut wa kisaratil muddatil khairu kulluh fa'alaika bihi wa waffaqana Allahu wa iyyaka. Akhir dari paragraf ini, hubungan manusia dengan dunia, kira-kira kalau boleh saya artikan ini resepnya. Ya, tadi hubungan ada 4, boleh, tetapi Anda jangan bergantung dunia. Yang kedua, boleh, tapi ibadah wajib, ibadah sunnahnya harus lebih paten kalau Anda dapat jabatan itu. Oke. Yang ketiga, jangan, ya, kalau Anda itu sudah nggak mampu dengan urusan dunia, Anda akan larut, sebaiknya Anda putus, kecuali syaratnya Anda sudah tidak punya anak istri lagi. Oke. Yang keempat,
Ya, yang keempat syaratnya adalah ya wis eling mati aja. Siapkan diri Anda untuk mati aja. Baru Anda bisa menjauhkan diri dari dunia. Nah, yang selanjutnya gini. Wa ayyuhal murid wa ikatul amal. Wahai murid, wa iyyaka, maka engkaulah harus menjaga. Engkau harus mampu berkomitmen, ya, mampu punya mission, ya. Wa tulul amal, Anda itu harus hindari dari, ya, hati-hati terhadap tulul amal. Angan-angan sing tulul amal, angan-angan yang berimajinasi. Tulul amal, angan-angan lek aku nanti ngomong kok lek aku nanti dadi, ya lek dadi, ya lek sesuk saya ana umurnya, kalau bisa ada umurnya, kalau enggak. Jadi di sini adalah Anda, kita semua diminta untuk berhati-hati terhadap namanya tulul amal. Mengapa tulul amal itu dilarang? Fa innahu, maka sesungguhnya tulul amal itu ya milu bika ilam hadunya, kamu akan lebih condong ya milu menghadirkan, mengajak kamu semua, bisa menyebabkan bika, kalau Anda itu kembalinya pada tulul amal, ya, ila mahabbatin dunya, kecuali hanya satu, Anda akan lebih condong dunia. Padahal dunia itu adalah manzil, padahal dunia itu adalah ampiran, ya. Dan akhirat itu watonatun, dan akhirat itu watonah, negeri akhirat kita. Masa di terminal, saya ulang lagi, ini berkali-kali saya katakan, maka di terminal kita bangun rumah, masa kita di rest area bangun rumah, ya itu seneni sing duwe rest area dimarahin oleh Allah Ta'ala. Itu bukan duitmu, itu bukan punya kamu, itu duitmu. Bahasa ya macam-macam. Allah matwa. Itu loh, kamu itu nanti di sana. Watonahu itu akhirat. Wis duwe siap enggak kamu itu amal di sana. Jadi ini tidak boleh kita tolul amal itu tidak boleh. Berangan-angan yang panjang tidak boleh, karena dia akan ila yamilu bika ila mahabbatid dunya, Anda akan selalu cenderung kepada cinta dunia, ya. Wa yusab kalau alaika muladatu ta'at, dan Anda juga akan menyebabkan dirimu itu abot, berat untuk membiasakan taat kepada Allah. Wal iqbala ala ibadah, dan menghadirkan kamu itu khusyuk, khudzur, ya, tumakninah ala ibadah ketika Anda itu ibadah. Allahu Akbar, salat, wah, rombengnya keliling kemana-mana. Harta saya di mana, ya, itu belum saya bayar pajak, ini nanti kalau ketahuan gimana, wah, pikirannya macam-macam. Mengapa? Anda karena tulul amal, Anda berangan-angan panjang terhadap dunia, sehingga masalah dunia masuk ketika Anda namanya tidak bisa wa iqbalu ala ibadah, Anda tidak konsentrasi ibadah. Allahu Akbar, ingat ya, kunci gudang tadi di mana ya? Wah, ini tadi ada orang mau bayar utang, jadi bayar enggak ya? Macam-macam lah kalau orang berpikir amal, tulul amal, karena dia itu adalah bagian dari yang mendorong Anda dalam dua kontradiksi. Satu, mencintai dunia, dan yang kedua adalah Anda berat untuk membiasakan dan menghadapkan diri pada Allah itu dengan cara yang betul-betul khusyuk, khudur, ya. Dan itu adalah, maaf, sebaiknya mulai kita pikirkan. Saya jadi ini diterima, jadi dekan diterima, jadi rektor diterima, jadi direksi diterima, jadi komisaris diterima, jadi pekerja biasa diterima.
Karena itu kuncinya bukan jadi apa, kuncinya adalah apa yang kamu kerjakan untuk akhirat. Intinya itu aja. Jadi sampai Imam Hasan Bisri mengatakan, ma'atal abdul amali illa asya'an amal. Ya, ma'atal abdun, maka tidaklah seorang hamba itu adalah memanjangkan amal, memantolul amal, memanjangkan amalnya itu illa asya'an amal, kecuali ia akan merusak amal itu sendiri. Jadi kalau kita urusan dunianya kuat, maka di sini amal-amal kebajikan kita itu akan berkurang. Ini logika psikologis, logika tasawuf. Ini disebutkan ma'atul abdul amal illa asya'al amal. Jadi tidaklah seseorang itu yang memanjangkan angan-angannya, melainkan ia akan merusak amal itu sendiri. Nanti habis ini saya ini, setelah 5 tahun saya ini, 5 tahun berikut, kau itu Gusti Allah toh. Kau itu Allah Ta'ala toh. Masa depan kok didesain sendiri. Tugasmu itu bersiji, ikhtiar. Jalani urip nunggu mati, ya. Nunggu mati. Apa yang kita siapkan itu aja, ya. Nggak mungkin kita itu mendesain 5 tahun. Memangnya kita itu sutradara dalam sebuah narasi transkrip yang akan kita pentaskan dalam tonil. Tonil kalau orang Jawa itu tonil. Tonil itu panggung ya. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, memangnya kamu Allah yang menentukan panggung sandiwara itu? Ya, jangan ya. Ya, itu yang pertama. Jadi kunci resepnya kalau kita bisa mengendalikan dunia, maka intinya jangan sampai tulul amal. Karena kalau tulul amal itu ada 2 yang kontradiktif. Ya. Luweh seneng dunia, sebaliknya abot urusan akhirat. Nah, ini dengan demikian Imam Ghazali juga menyebutkan kalau orang itu tulul amal, negatifnya tulul amal itu Anda satu, sulit taat padaku. Kowe arep lali karo sing ngekeki kowe. Kan banyak kan? Ya, ini maaf. Dulunya bukan siapa-siapa, dibesarkan, sudah dibesarkan, tahu-tahu menusuk dari belakang. Oke, mengapa? Kami donyanen. Karena takut urusan dunia, kawan yang seiring yang dulu yang membesarkan pun, yang mengajak pun ditinggal. Banyak. Ya, karena itu adalah bagian dari dia akan lupa pada Allah, apalagi sesama manusia. Manusia pada dasarnya juga persaingan kok. Ya. Orang yang menghalangi ya disingkirkan. Nah, kalau urusan tulul amal dalam urusan dunia. Yang kedua, orang yang tulul amal itu juga bisa menghindarkan semangat taubat. Orang itu nggak tahu ya, sengaja tidak sengaja, besar kecil, kapan hati kita bolak-balik, tahu-tahu menyakiti orang, nggak tahu. Nah, karena itu harus taubat itu setiap saat. Orang yang ikut suluk setiap malam sholat taubat. Karena tidak tahu kita itu akan dipanggil kapan. Syukur-syukur alhamdulillah orang yang sudah ikut tasawuf, ikut sholat, ikut thariqah, walaupun tidak di masjid, tidak lagi suluk, dia juga membiasakan sholat taubatan nasuha. Yang ketiga, hubbudunya. Pasti kalau orang tulul amal itu kan piye caranya nikmatin dunia luwih dawa meneh. Gitu kan? Jadi kan dengan demikian dia akan cinta dunia. Dan yang ketiga adalah mengeraskan hati ya. Jadi 4 ini yang efek negatifnya. Efek ya, cara menyembuhkan ya tentu ikhlas. Menjalani hidup itu dengan ikhlas saja. Ini Imam Ghazali ya menyebutkan
ikhlaslah dalam apa saja, diberi apa saja. Yang kedua ada zikrul maut. Yang kedua adalah zikir terhadap, ingat terhadap mati, ya. Karena apapun aina matakunu yutrikuhum maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Malaikat Israel itu nggak mengenal namanya bangunan yang tinggi, temboknya berapa meter sehingga tidak ditembus, nggak bisa. Aina matakunu, dimanapun Anda berada, ya al maut yutrikuhum, maka maut akan datang. Walaupun tumfi burujin musyadah, meskipun engkau itu di dalam benteng yang kokoh, ya, benteng apapun yang dibuat malaikat Israel, ya, ada hitungan detik, hitungan menit, ya, nggak ada, langsung ya. Oke. Jadi ini bagian dari kalau Anda dalam posisi tulul amal. Yang kedua, para salikin yang Allah, yang kedua, caranya yang ketiga adalah Anda harus khauf. Anda harus takut terhadap siksaan neraka. Ora sumbut, ya. Dunia seperti ini nikmati sesaat, tapi siksaannya sepanjang masa nanti di yaumil akhir. Kan ya? Karena kita harus menghindari itu semua. Dan yang keempat, orientasinya itu adalah akhirat. Al-akhiratu qararahu wa watanahu. Karena akhirat itu adalah qaror, dia adalah kampung kita, watanahu, dan negeri yang akan menjadi tempat kita abadi. Jadi ini para salikin rahimahullah, kalau kita bisa mengendalikan tulul amal. Saya lanjutkan. Watajjarud dari tariki akhirah. Jadi orang yang tulul amal, yang kedua itu adalah ya, dan Anda mengunculkan diri untuk berjalan menuju akhirat. Jadi gini loh, ada jalan lapak. Ya. Kalau kanan kiri kita dunia, depan dunia, karang dunia, atap kita itu dunia. Kira-kira jalan kita menuju akhirat itu lebih lapang atau tidak? Ya karena pandangan kita, ya, tadi kan disebutkan kan, ya ajalaka banayai ainaika itu urusan mati, ya itu bagus. Berarti dengan demikian cakrawalika terhadap akhirat akan terbuka. Tapi kalau kita tulul amal, maka kita akan tajarrud tariqi ikhara. Maka jalan kita menuju akhirat itu menjadi sempit. Kanan kiri dunia, kanan kiri PT itu, depan PT itu, saya harus investasi di mana, saya di mana, anak cucu kita di mana. Nah, itu penting ya untuk kita ketahui. Ibu-ibu bapak sekalian, coba kita jadi orang yang nyeleneh sedikit. Maaf ini kalau Anda setuju boleh, kalau tidak boleh. Ada satu perabot yang pasti perabot kita satu rumah itu satu-satunya yang baik. Kayunya kayu jati dari Bloro, jati Bojonegoro itu atos kuat, ya. Maka kita harus dialog. Jati, awakmu dhisik mlebu ke ruangan ini digotong. Ya Allah, sebentar lagi saya nggak tahu, justru saya nanti yang digotong, yang diangkut ke pendoso itu. Coba Anda. Jadi kalau lihat rumah itu jangan bangga. Maaf ya. Bagi yang rumahnya hebat, tidak usah bangga, biasa. Rumah yang baik, jadikan tempat ibadah. Belum ada taklim, jadikan taklim di rumah itu. Ya, nggak usah takut ngasih rezeki orang. Allah akan memberi rezeki. Tamu yang ada kasih makan. Maaf. Karena itulah rumah yang kita pakai nanti di bawah bukan rumah yang megahnya itu, tapi amal yang ada di dalamnya. Jadi ya kalau bisa ngasih rezeki, ambil satu ustadz yang bisa alih batak ngajari ngaji anak-anak kecil di sekelilingnya. Itu yang nanti kita akan terselamatkan. Oke? Terus setelah itu barang-barang kita.
barang-barang kita nggak usah dimegahkan. Barang nggak akan saya ikut dikubur kok, jasnya yang bagus, mobilnya enggak. Jadi kalau punya pakaian, gimana caranya pakaian itu bisa nanti dikasihkan orang kalau sudah meninggal? Harus berpikir gitu. Jangan seperti pakaian artis. Kalau pakaian artis nanti dikasihkan orang, masa sehari-hari makan artis yang robja-robja yang apa bling-bling, apa itu yang bling-bling ya, yang apa itu yang gemerlap. Kan enggak, itu hanya dipantu, padahal orang itu baik. Jadi kalau punya pakaian, gimana pakaian itu kalau lungsurkan kepada yang lain bisa dipakai, harus berpikir. Jadi kita mulai berdialog dengan barang-barang yang ada. Ya nduk dalam barang bagus ya. Ini mebelnya bagus, kayu jati, ukir-ukirannya bagus. Tapi nanti kamu saya tinggal ya, dulu kamu di sini digotong, nanti yang digotong saya. Ya Allah, siapkan saya mati ya Allah dengan baik. Saya nggak akan lama lagi. Jadi jangan melihat dunia itu dengan kemegahan ya. Oke. Wa fi taqdiri qurbil maut wa kisratul muddati khairul kulluh. Ya, dengan disebut wa fi taqdiri qurbil maut, dengan Anda merasakan dekatnya qurbil maut, Anda merasa dekat dengan maut, wa kisaril muddatil khairul kulluh, maka dengan demikian Anda akan dapat muddatil khairul kulluh, segala sesuatu amal kebajikan kita itu ditujukan pada khairun, hal-hal yang bersifat baik, membantu orang, menyiapkan orang untuk bisa sukses, memberikan nasihat orang, ya kan, qaulun ma'rufun kan, khairun ya, dari perkataan yang baik itu lebih baik daripada amal yang disebut-sebut ya, misalkan memberikan memotivasi bahwa hidup itu adalah harus betul-betul disiapkan untuk meninggal. Nah, kalau kita sudah amal bagus, sudah memotong tulul amal, tapi bukan berarti tidak ada ancaman amal kita itu utuh, karena kita nggak tahu amal kita itu juga nggak tahu apa diterima atau tidak. Nah, untuk menghindari adanya namanya terpotongnya, hapusnya, hangusnya amal kita, maka kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Muhasibi di dalam bukunya Risalah Al-Mustarsyidin. Apa beliau menyatakan, Imam Al-Muhasibi, wa aslu fasadil qalbi tarkul mahabbatil nafsi wal iktirari bitulil amal. Wa aslun, asalnya ya fasadil qalbi, rusaknya hati ini yang nanti kita akan baik jadi menjadi rusak karena apa? Tarkul muhasabah. Anda meninggalkan muhasabah dengan Allah, akeh ndi neraca mizan kita yang baik atau yang buruk, nafsi terhadap diri kita, wal iktirari bitul amal, dan Anda itu adalah tertipu karena panjangnya tulul amal dari itu, tipu loh itu. Ini kalau manusia menipu kadang-kadang kelihatan, tapi kalau tulul amal itu intangible, yang tidak bisa kelihatan. Kalau manusia strateginya apa kita kelihatan, tapi kalau tulul amal kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui. Nah, ini adalah Anda tertipu ya, hingga dengan demikian seluruh amal itu rusak. Karena itu masih Imam Al-Muhasibi mengatakan wasta'in ala isaril amal bidawamin dzikril maut, hanya dengan cara minta pertolongan pada Allah. Sekali lagi ya, saya katakan inayatullah, pertolongan Allah itu yang menentukan, bukan sunnatullah. Jadi ada dua ya, bagi ini yang para intelektual yang di kampus-kampus atau para yang hebat-hebat, guru besar, profesor, ada dua, sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah 1 + 1 2 ya,
habis jabatan ini jabatan itu. Banyak orang jabatan mentok di kolonel atau letkol. Mau jenderal itu bisa puluhan tahun. Nggak ada yang tahu, ya. Nah, karena itu dalam posisi seperti ini, maka Anda minta pertolongan Allah. Inayatullah. Orang sukses itu karena inayah Allah, bukan karena diri kita, ya. Diri kita itu hanya posisi apa? Posisi untuk ikhtiar, ya, bukan untuk menentukan. Yang menentukan Allah, ya. Jadi dengan demikian sunnatullahnya kita ikhtiar, memohon pertolongan Allah itu adalah doa. Ya, apa itu dulu apa? Kunci orang sukses itu apa? Doa, duit, apalagi itu ya, itu istilahnya itu ya. Tapi yang penentunya itu Allah. Nah, dengan demikian yang pertama itu minta pertolongan Allah, yang kedua adalah bidawami bidzikril maut, dengan selalu melazimkan memudawamkan ingat maut, mengingat mati. Karena dengan ingat mati inilah maka kita akan lebih mempersiapkan diri pada Allah. Yang paling akhir, setelah resep semua tadi disebutkan, ada 4 hubungan, kemudian ada resep, ada arahannya, maka dengan yang paling akhir kita sebutkan di sini yang bisa amal yang kita lakukan dengan baik tapi bisa rusak. Yang pertama adalah al-istighlal bi'uyubil khalqi. Jadi kita harus hindari al-istighlal bi'uyubil qalbi, ngopeni, golei aib sesama manusia. Rezeki amalmu itu nanti ngalir pada orang yang difitnah, orang yang dilok-lokkan, orang yang dihibah. Jadi mesin penyedot amal itu adalah kaum buzzer. Mesin penyedot kaum amal itu kaum YouTuber ini, ya, memindahkan amal ini, ya. Amal dia karena YouTube hilang, makanya hati-hati jadi YouTuber, hati-hati jadi buzzer. Belum tentu rezekinya halal, belum tentu berkah. Jadi agar amal kita itu untuk menuju mati tidak hilang, harus kita hindari adalah istighlal bi'uyubil khalqi. Nggak usah ngopeni menungso lah, nggak usah mulai itu tuh pono, wes, ya. Jangan diudar-udar, diumbar-umbar, koncone duwe salah diumbar-umbar, aja ya, aja. Jangan. Yang kedua, qaswatul qulub, ya nggak pernah zikir, nggak pernah latifatul qalbi yang sehari semalam 5.000 kali 14 dudukan itu, ya. Gimana dia hatinya tidak qaswatul qulub kalau ndak hatinya itu adalah keras, diajak pengajian boten tidur, jam 3 bangun, mimpine seenak, sing gawe pulau naik bantal, masya Allah, ya. Pulaunya itu ya maaf ya, itu kotor ya, bulat. Nah ini qaswatul qulub, hindari zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Yang kedua, yang ketiga, jangan terlalu hubbud dunya. Dunya ya dilakoni ning ojo iku tujuane. Dunia iya ya kita ajak, kita amalkan, kita lakoni, tapi bukan itu tujuannya, nggih. Oke. Yang ketiga, yang keempat adalah qilalul haya. Menungso wis ora ono isine saiki. Malu itu sudah enggak ana. Al haya'u minal iman itu sudah enggak ana. Orang salah, nah, halo. Pakai rompi difoto tersenyum. Nah. Maaf ya. Karena sudah enggak ada haya. Bunyinya, ini hanya apes ketangkep, enak ngomong gitu. Tadi udah nggak ada hayat, ya. Kita mudah-mudahan jangan sampai situ. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Yang kelima adalah tulul amal, kembali. Jangan punya angan-angan yang panjang urusan dunia, ya. Dan yang keenam adalah zulmatun la yantahi, dan Anda jangan membiasakan zalim.
mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, layan tahi yang tidak henti-henti. Kalau Anda 5 ini lakukan, segera istighfar, segera sholat taubat. Dan ini kita syukur, thariqah ini kita di guru-guru kita setiap malam diajarin naudzubillah bismillahirrahmanirrahim, ayo kita bisakan 1 sholat tahajud, 2 sholat taubatan nasuha, 3 sholat liridhoillah, 4 sholat lisyukrillah, 5 sholat lil fadlillah. Kalau semua diletakkan ini tahajud, ya antal haq wa wadul haq wan naru haq was sa'atu haq, itu semua la ilaha illallah, makna Allah di sini ya. Yang kedua, salat adalah taubat, kita taubatan nasuha minadz dzunubil kabair shaghiran wa batinan. Ya, kita enggak tahu. Yang ketiga, salat ridhoillah, enggak ada makna di dunia apapun kecuali diridhoi Allah. Yang keempat, dan yang ketiga, yang keempat ya, salat lisyukrillah, bersyukur atas semua yang Allah berikan. Dan yang kelima adalah salat lil fadlillah, hidup kita itu semua dianugerahi oleh Allah SWT. Selain salat-salat yang lain, ini yang nom-nom, jangan salat hajatnya duluan tapi nggak pernah salat ini. Masa njaluk tapi nggak pasrah. Gimana ini anak-anak muda sekarang itu ya, yang maunya hajat terus, sholat istikharah endi calon sing apik, sing iku atau sing iku. Tapi sholat yang 4-5 itu dilakukan dan ditambah sholat birrul walidain. Jangan lupa ya, Allah lah yang mentransmisikan tentang ridhonya itu lewat kedua orang. Mari kita baktikan, yang sudah meninggal kita doakan setiap saat. Mengatakan para salikin rahmatullah tentang hubungan dunia dan manusia akhirat telah kita bahas bersama. Ada 4 hubungan, ada resepnya, ada larangannya, dan jangan sampai amal yang kita lakukan itu tergerogoti dengan menjaga yang 6 tadi. Alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga kita mendapatkan ridho, berkah, rahmat Allah Subhanahu sehingga kita menjadi ahlul ibadah, ahlul thariqah, dan insya Allah akhirnya menjadi ahlul jannah.